Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi ajma'in. Para pemirsa channel Ambil dan Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selalu mengikuti kami dalam ilmu-ilmu menghafalkan Al-Qur'an, juga teknik-teknik menghafalkan Al-Qur'an. Hari ini insya Allah kita akan membahas pembahasan yang sangat perlu, kita pandang sangat perlu, dan kami juga melihat bagaimana semangat masyarakat untuk mengenal daripada salah satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Maka inisiatif kami hari ini, kami akan membahas keutamaan dari menghafalkan surah Al-Kahfi. Saya jadi ingat ketika saya dulu di pesantren ya, ketika itu kami setelah menghafalkan juz 30 dan juz 29, itu kami disuruh atau diperintahkan untuk menghafalkan surah Al-Kahfi. Jadi ada beberapa surah yang diperintahkan untuk dihafalkan dulu. Ada surah Al-Kahfi, lalu ada surah Yasin, lalu ada surah As-Sajadah, di situ ada surah Ad-Dukhan, ada Ar-Rahman Al-Waqi'ah, ada Al-Muluk dan Al-Insan. Ada 8 surah yang diperintahkan untuk dihafal dulu sebelum kami beranjak ke juz 1, lalu juz 2, juz 3 sampai 30 juz. Nah, dan di situ kami belum tahu apa yang menjadi maksud daripada ustadz kami, mudir kami ya, ketika kami disuruh menghafal 8 surah wajib ini. Dan salah satu di dalamnya ada surah Al-Kahfi. Dan kami baru tahu akhir-akhir ini ketika kami belajar mempelajarinya, ternyata surah Al-Kahfi itu memiliki keutamaan-keutamaan ya. Ketika kami sudah hafal, itu kami disuruh baca ketika waktu Jumat, dan manfaatnya ternyata seperti ini. Maka hari ini kita akan membahas satu keutamaan dulu surah Al-Kahfi, dan kita juga akan bahas nanti konsep-konsep menghafal surah-surah yang tadi yang kami sebutkan, 8 surah, supaya Anda tahu 8 surah ini. Kemudian juga kita akan masuk ke konsep menghafal ketika kita mendapatkan kesusahan ketika menghafalnya. Karena surah Al-Kahfi ini lumayan sulit ya. Ada beberapa orang yang surah Al-Kahfi ketika menghafalkan, bayangkan Anda disuruh menghafal setelah juz 30 mudah, juz 29 oke mudah, lalu langsung masuk ke surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini udah ayatnya panjang-panjang ya kan, lalu banyak cerita-cerita dalam situ. Bahkan beberapa kawan kami juga termasuk saya ya, ketika menghafalkan Al-Quran surah Al-Kahfi ini juga mendapatkan kesusahan ketika menghafalnya. Nah, jadi kami akan bahas juga dari sisi itu, bagaimana kita melihat kesusahan dalam menghafalkan Al-Quran. Oke, kita langsung aja masuk ke daftar isi untuk hari ini. Kita akan membahas yang pertama, apa itu surah Al-Kahfi. Ya, apa itu surah Al-Kahfi dari sisi pengertian ya. Lalu kita juga akan masuk apa saja keutamaan surah Al-Kahfi ini. Ya, jadi kita nanti akan bahas dulu apa saja keutamaan-keutamaan, Anda kenal dulu ya, supaya nanti kalau misalkan Anda ini menghafalkan surah Al-Kahfi gitu, Anda sudah tahu fadilah-fadilahnya, Anda lebih semangat tuh. Oh, surah Al-Kahfi kalau kita hafal 10 ayatnya kita bisa dijaga dari fitnah, misal begitu ya. Dan itu bisa menambah semangat pacuan Anda ketika Anda menghafalkan surah ini. Lalu kita akan masuk ke konsep penambahan pengalaman kesulitan, kesan dalam kemudahan. Nah, ini juga kita akan bahas. Jadi ketika Anda nanti bertemu ya dengan surah Al-Kahfi ini, Anda ingin mengutamakan untuk hafal dulu, itu nanti mungkin Anda mendapatkan kesulitan tuh ketika menghafalnya. Jadi kita akan bahas konsep gimana sih kita memandang kesulitan ini supaya kita bisa semangat terhadap kesulitan itu. Lalu kita akan masuk ke rumus konsep pengalaman menghafal ya. Nanti kita akan masuk ke bagaimana rumusnya, rumus kesulitan lalu kemudahan. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan juga penutup. Baik. Oke, kita masuk dulu ke pengenalan ya. Apa itu surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat, lalu 1577 kata, lalu 6360 huruf. Arti surah Al-Kahfi adalah gua. Ya, kenapa gua? Karena di dalam surah ini ternyata para pemirsa ada kisah tentang
para pemuda yang ada di gua nih. Mereka menyelamatkan iman yang ada dalam dada. Ketika itu mereka dikejar oleh raja yang zalim ya. Oke. Lalu surah Al-Kahfi juga termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah yang turun di kota Makkah ya. Kalau yang diturun di kota Makkah, oke, diturun kota Makkah. Surah Makkiyah ini sebenarnya untuk definisi yang tepat adalah surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Itu adalah definisi yang paling baik ya ketika kita memahami apa itu surah Makkiyah. Oke, selanjutnya terdapat 4 kisah populer dalam surah Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi tentunya yang paling awal ya. Lalu ada kisah pemilik kebun dan saudaranya, Anda bisa baca itu. Lalu ada kisah perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini luar biasa sekali kisahnya kalau kita bedah. Lalu selanjutnya ada kisah Zulkarnain yang setiapnya memiliki ibrah yang sangat besar bagi penghafalnya juga pembacanya. Jadi selain Anda nanti ketika menghafal surah Al-Kahfi ini mendapatkan fadilah-fadilah yang setelah ini kita akan bahas, Anda juga akan mendapatkan inspirasi dari 4 kisah ini. Bagaimana yang satu pertama dia Ashabul Kahfi menyelamatkan iman, lalu kisah pemilik kebun, lalu kisah bagaimana Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa ilmu-ilmu luar biasa, dan juga kisah Zulkarnain ya. Dan di situ tentu bisa mendapatkan input-input yang baik dan juga semangat ketika Anda menghafal surah ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fadilah. Ya, kita akan pelajari ini ada 4 keutamaan fadilah ketika kita menghafalkan. Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi ya, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jumu'atain. Artinya barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan disinari di antara cahaya di antara 2 Jumat. Ini yang pertama. Jadi ketika dia membaca surah Al-Kahfi ini membaca saja loh. Bagaimana orang yang dia hafal. Tentu orang yang hafal itu dia sudah langsung bisa baca aja tanpa dia buka mushaf lagi. Dia sudah baca karena dia sudah hafal gitu. Dia di antara 2 Jumat itu disinari cahaya. Luar biasanya fadilah yang pertama surah Al-Kahfi. Lalu yang kedua, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Orang yang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnahnya Dajjal. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Lalu yang ketiga, man qara'a suratul kahfi lailatul jumu'ati adalla lahu min nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Luar biasa, dia dipancarkan cahaya ya sampai kepada dirinya hingga Baitul Atiq yang di atas itu. Luar biasa sekali ketika kita menghafalkan surah Al-Kahfi ini hanya membaca saja loh. Apalagi kalau dia hafal ya, tentu dia akan lebih mudah ketika menerapkan sunnah-sunnah ini. Oke, selanjutnya ada fadilah yang keempat, inna man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah adalahu min nuri ma bainal jumu'atain. Artinya sesungguhnya barang siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat ya. Ini bisa di malam Jumat, ternyata di hari Jumatnya akan dipancarkan juga di antara 2 Jumat. Nah, ini fadilah-fadilah surah Al-Kahfi. Namun terkadang orang yang dia mengutamakan menghafal surah Al-Kahfi ini, dia mendapatkan kesusahan, terutama pengalaman yang saya ceritakan tadi di awal. Ketika kami sudah hafal juz 30, lalu lanjut ke 29 gitu ya. Habis itu langsung masuk ke surah ini, surah Al-Kahfi. Dan ketika kami menghafalnya tentu mendapatkan kesulitan-kesulitan nih. Wah, baru aja hafal yang mudah-mudah nih, juz 30, juz 29. Ternyata disuruh masuk ke surah yang sulit nih menghafalnya. Terus gimana sih kita bisa memandang kesulitan ini supaya kita bisa tetap semangat? Nah, di sini kami akan ceritakan ya sebuah pengalaman kami ketika menghafalnya. Oke, kita akan masuk ke konsep bagaimana kita bisa melihat kesulitan itu sebagai hal yang bisa menimbulkan semangat bagi kita untuk terus memacu hafalan kita. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas core fulfillment process in experience. Bagaimana proses kita dalam penggalian pengalaman kita. Kita akan bacakan konsep perjalanan pada kegiatan menghafal Al-Quran.
Kesusahan yang berbanding lurus dengan kemudahan menghafal. Semakin susah artinya semakin mudah jalan yang ke depan. Ketika Anda mendapatkan kesulitan, itu jangan dipandang sebagai hal yang sulit. Karena Allah sudah berfirman dalam di dalam Al-Quran ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kesulitan dengan kemudahan itu berbanding lurus. Contohnya ketika kami dulu start memorizing kami menghafalkan Al-Quran, itu kami praktek menghafal di juz 29 dan 30. Itu sangat mudah sekali. Ya, para pemirsa, kita menghafalnya enak, lalu kita setorkan. Nah, ketika kami masuk ke surah-surah wajib, yang saya sebutkan 8 surah tadi, ya kami masuk ke dalam surah wajib, itu kami mulai mendapatkan kesulitan-kesulitan tuh. Karena pengalaman kami juga sedikit ketika menghafal itu, ya. Lalu kami juga sudah langsung masuk ke dalam surah-surah yang sulit ini. Ya, jadi ketika kita menghafal, biasanya kami setoran setengah halaman ketika awal-awal dulu ya. Kami menyetorkan ya mungkin daripada setengah halaman itu ya, seperempat bahkan ya. Karena memang ketika kita mendapatkan surah Al-Kahfi ini, menghafalnya juga butuh sesuatu yang lebih effort, yang lebih gede ya, lebih besar ketika kami menghafalnya. Namun ketika kami perlahan masuk surah Al-Kahfi, itu kami mendapatkan namanya pengalaman-pengalaman dalam kesulitan ya. Pengalaman-pengalaman dalam kesulitan menghafal, lalu ya penemuan kesusahan-kesusahan menghafal ketika kami di perjalanan. Ya, jadi ketika kami menghafalnya itu nggak semuanya mudah gitu loh. Ada juga orang-orang yang dia mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menghafalnya. Dan ketika kami mendapatkan kesulitan-kesulitan itu, ternyata itu menambah dari sisi pengalaman akan kesulitan ketika menghafal. Jadi ketika nanti kami bertemu dengan surah-surah yang sulit, tuh kami udah tahu nih, udah pernah merasakan namanya kesulitan dalam menghafal. Untuk kedua kalinya tentu kami bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dan menggunakan teknik-teknik yang sudah kami dapat dari surah-surah wajib ini. Oke, selanjutnya penurunan tingkat kesusahan menghafal dan mencakup pemenuhan kebutuhan dalam pengalaman. Jadi pengalaman kita itu harus lengkap. Bukan hanya kita dapat mudah, ya kan? Oke, Anda mendapatkan kemudahan, tapi ketika Anda mendapatkan kesulitan, harusnya Anda bangga dengan kesulitan itu. Karena kenapa? Karena di situ Anda mendapatkan semacam part of peace daripada pengalaman dalam kesulitan menghafal. Dan di situ tentu Anda bisa nanti menceritakan bagaimana pengalaman Anda, terutama ketika Anda menghafalkan surah-surah yang sulit gitu ya. Jadi setiap orang itu nanti ketika selesai 30 juz dia bisa cerita, surah ini bagi saya tersulit loh, surah Asy-Syu'ara. Bagi saya surah ini termudah malah. Ya kan? Itu bisa menjadi sesuatu yang experience gitu ya. Kalau di kalangan para penghafal Al-Quran biasanya bercerita tuh, kamu surah yang sulit yang mana nih? Kalau saya surah ini, Itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa ya, bisa diceritakan dengan kawan-kawan sepantaran ketika menghafalkan Al-Quran dulu. Nah, di situ kita harus bangga dulu nih, ketika kita mendapatkan kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran, itu kita mendapatkan Master of Peace ya, pengalaman yang hebat dalam kesusahan, yang mana itu akan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan tuh. Kemudahan-kemudahan nanti ke depannya ya. Sebagaimana disebutkan tadi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dikuatkan di situ ada nun taukid 2 kali. Maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan kesulitan itu, sebenarnya di balik kesulitan itu nanti ada jalan yang mudah. Oke, selanjutnya kita mendapatkan pengalaman yang full ketika kita menghafal. Jadi bukan hanya mudah-mudah saja nih kita dapat nih, tapi juga kita mendapatkan kesulitan-kesulitan menghafalnya juga. Ya, kita dapat pengalaman-pengalaman itu gitu. Lalu ketika kita masuk ke step yang turunnya, ya ketika tadi kita klimaks, kita menghafal, kita mendapatkan kesulitan menghafal 8 surah wajib ini, lalu kita sudah hafal dan kita mendapatkan experience, dan selanjutnya akan stabil nih antara kesulitan kemudahannya. Jadi yang tadi Anda itu dapat mudah, tiba-tiba Anda dapat sulit gitu. Apa enak Anda? Tapi ketika Anda dapat mudah, Anda dirasakan dulu yang sulit. Dan ketika udah selesai Anda dapatkan yang sulit, Anda akan stabil antara kesulitan yang paling tinggi kesulitannya dengan kemudahannya. Ya, jadi kestabilan daripada yang mudah dengan yang sulit itu harus dikolerasikan sehingga stabil.
daripada gelombang kesulitan kemudahannya. Jangan sampai ketika Anda dapat mudah, tiba-tiba sulit gitu. Akhirnya bisa jadi putus asa tuh. Ya, jadi kenapa kami ternyata itulah hikmahnya ketika kami menghafal dulu. Kenapa ya kami disuruh menghafalkan Al-Quran di surah-surah yang sulit ini? Ya, ternyata itu mendapatkan experience bagi kami dalam hal-hal yang sulit, dan kedepannya ketika kami menghafal dan menemukan ayat yang lebih sulit lagi, kita udah pernah ngerasakan sulit, akhirnya kami juga tidak terlalu merasakan kesulitan itu gitu ya. Konsep ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran, ya kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lalu orang yang mendapatkan kesusahan sebentar lagi akan mendapatkan kemudahan. Respon itu ya akan menentukan hasilnya. Jadi respon kita ketika kita menghafal itu kita harus baik ya. Ketika kita menghafal kita mendapatkan kesulitan nih. Bagaimana respon kita? Apakah respon kita putus asa gitu kan? Ini ada sebuah kondisi. Ada sebuah kondisi ketika menghafal Anda dapat sulit. Lalu bagaimana respon Anda? Respon Anda sulit, wah sulit banget nih surah nih, akhirnya antum tinggalin gitu kan. Surah Al-Kahfi sulit banget nih, udahlah nggak usah ngafal aja ya kan. Terus respon Anda semangat, yang kedua semangat positif ketika Anda menghafal, akhirnya Anda bisa hafal surah itu, dan nanti itu akan ditemukan hasil Anda. Jadi ketika Anda dapat kesulitan suatu kondisi, respon Anda nih harus tetap oke, harus tetap positif sehingga resultnya juga oke. Ya, ketika Anda menghafalkan Al-Quran. Nah, surah-surah tadi yang Anda sebutkan, itu ada surah Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, lalu ada surah Yasin, surah Ad-Dukhan, ya, surah As-Sajadah, surah Al-Muluk, surah Al-Insan ini. Kumpulan-kumpulan surah ini ternyata sebagian besarnya itu memiliki keutamaan-keutamaan. Ya, jadi ketika kami menghafalnya, setelah selesai itu kami baru tahu, seperti Yasin contohnya kan berguna sekali kita membaca surah Yasin. Lalu Al-Waqi'ah itu kalau kita bedah hadis-hadisnya itu ada keutamaan-keutamaannya, ya. Dan ketika kami berhasil menghafalnya itu, ya kami mendapatkan benefit ya sebelum kami menghafal surah-surah yang lainnya gitu. Makanya di sini surah Al-Kahfi ini sebenarnya termasuk surah yang memiliki benefit ya ketika kita menghafalnya. Bukan saya mengatakan wah surah yang lain gak ada benefitnya gitu. Bukan saya mengatakan seperti itu ya. Ini hasil pengalaman kita ketika menghafalkan Al-Quran. Ya, ketika kita menghafalkan Al-Quran, kami mendahulukan surah-surah ini dan ternyata bisa mendapatkan input-input yang positif. Oh, kalau misalkan mau mendahulukan surah yang lainnya, nggak usah surah-surah ini, nggak ada masalah. Anda mau masuk surah Al-Baqarah dulu, nggak ada masalah gitu kan. Toh Al-Baqarah itu juga ada fadilahnya gitu ya. Tapi ketika Anda mengutamakan surah-surah unggulan ini dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi, ternyata itu satu benefitnya adalah kita akan mendapatkan hal-hal memudahkan kita dalam sunnah. Ketika menghafal. Lalu dari sisi yang lainnya, surah-surah yang lainnya itu kita akan mendapatkan hal-hal yang keutamaan benefit ya. Seperti contohnya surah Al-Waqi'ah. Anda bisa buka keutamaan surah Al-Waqi'ah itu apa, surah Al-Muluk apa. Dan ketika Anda tahu dari fadilah-fadilah ini, tentu Anda bisa mengutamakan surah-surah ini. Surah wajib yang diistilahkan di pesantren kami dulu adalah karena sebelum kami menghafal surah yang lainnya, kami harus menghafal surah-surah ini terlebih dahulu, dan tentunya banyak fadilahnya. Ya, itu yang pertama, komponen yang pertama. Jadi kami sebutnya itu surah wajib. Jadi kenapa surah wajib gitu kan? Bukan wajib dihafal gitu. Karena sebelum menghafal itu disyaratkan di pesantren harus hafal dulu ini ya sebelum masuk ke juz 1. Makanya kami sebutnya di situ surah wajib gitu ya. Oke, lalu fadilah dari sisi pengalaman menghafal sangat berpengaruh dari sisi kestabilan, pengalaman, menghafal Al-Quran, juga tingkat tantangan dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, itu disyariatkan, memang benar-benar ya kami rasakan ketika mendapatkan fadilah-fadilah itu, ya dari sisi pengalaman kita itu, dari sisi kesusahan menghafalnya, bagaimana teknis-teknis menghafal itu kami dapat ketika memang kami menghafal surah-surah Al-Kahfi ini. Jadi kami dilatih tuh. Di dalam Al-Quran ketika Anda menghafalnya, bukan Anda mendapatkan kemudahan semua. Ada sebagian orang yang dia mendapatkan kesulitan. Bahkan yang sulit itu kan menjaganya gitu. Pasti kalau ada orang, dapat kemudahan menghafal Al-Quran 30 juz, semuanya mudah gitu. Hafal Al-Quran berapa hari gitu. 41 hari, 45 hari sebagaimana yang tren di sekarang gitu kan.
Tapi tentunya dia akan nanti mendapatkan kesulitan ketika dia menjaganya gitu kan. Menjaga 30 juznya itu memungkinkannya juga tentu dia akan mendapatkan kesulitan itu. Pasti itu ya. Maka daripada itu, ketika Anda sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan ini, tentunya nanti dari pengalaman perjalanannya sampai dengan 30 juz mungkinnya itu bisa lebih oke gitu ya ketika Anda menjalaninya. Oke, selanjutnya yang ketiga, dengan menghafal surah wajib terlebih dahulu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam beribadah, juga mendekatkan diri kepada Allah dan mempengaruhi proses dalam menghafalkan Al-Quran. Maksudnya gimana? Ada salah satu ibadah namanya sholat sunnah hifzil Quran. Ya, sholat sunnah hifzil Quran ini adalah sholat sunnah untuk menguatkan hafalan. Ini kami praktekkan. Anda bisa cek hadisnya ya. Cek, lihat itu ada hadis riwayat Hakim. Ya, riwayat Hakim tentang sholat sunnah hifzil Quran yang dilakukan di malam Jumat. Ya, surat hifzil Quran merupakan sunnah sholat ya. Sholat hifzil Quran merupakan sunnah di sunnah yang dikerjakan ketika malam Jumat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Hakim. Ya, tapi ada Az-Zahabi itu mengatakan bahwa hadis ini mungkar. Tapi Az-Zahabi juga tahu, tahu dengan Hakim. Hakim ini adalah seorang yang mungkin ketika menghafalkan hadis. Ini Hakim. Ya, jadi ada pendapat. Tapi dalam Fadilatul Amal ini boleh ya ketika dalam Fadilatul Amal, dan ketika mempraktekkan itu di pesantren kami kita baca surah sunnah hifzul Quran, dan angkatan kami di awal-awal ketika di pesantren itu ternyata hafalannya sangat mungkin sekali ketika dites. Dan salah satu fadilahnya itu terasa sekali sholat sunnah hifzul Quran. Jadi ketika kami menghafalnya, kita juga iringi dengan sholat sunnah hifzul Quran selama 4 tahun dulu kami di pesantren itu. Ya, dan ketika setelah selesai itu kemungkinan kita itu stabil. Makanya Anda juga bisa nih terapkan sholat sunnah hifzul Quran dalam kegiatan proses Anda ketika menghafalkan Al-Quran. Oke, kita jelaskan sedikit di sini ya. Kami dahulu ketika di pesantren sering sekali melakukan sholat sunnah ini. Bahkan setiap hari gitu ya. Setelah habis sholat isya, kami sholat sunnah hifzul Quran ini. Oke, selanjutnya, dan efeknya luar biasa terhadap hafalan. Betul sekali, efeknya luar biasa. Dalam hafalan kita ketika kita melakukan sunnah ini, bahkan Anda bisa cek bagaimana dalam hadis itu disyariatkannya sholat sunnah hifzul Quran ini. Ya, itu kan ceritanya ketika ada seorang sahabat dia mendapatkan kesulitan. Ya, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ya, Anda bisa cek itu. Ya, ketika dia mendapatkan kesulitan, dia disuruh sholat sunnah ini selama sekitar 5, ya 6, 7 Jumat gitu. Dan ketika dia menghafal, mengecek lagi hafalannya, itu hafalannya lebih kuat gitu ya. Oke, selanjutnya ketika inilah salah satu faktor amalan yang menyebabkan hafalan kami sangat baik. Ini ada faktornya, ini salah satunya. Dengan segala kerendahan hati kami bersyukur ya. Jadi inilah ketika kami menghafalkan surah-surah yang tadi, surah-surah hifzul Quran, surah-surah wajib, dan di dalamnya ternyata ada surah Al-Kahfi dan juga surah-surah yang lainnya. Kalau di dalam sholat sunnah hifzul Quran ini ada di rakaat pertama surah Yasin yang tadi kita sebutkan ya. Lalu di rakaat kedua ada surah Ad-Dukhan, Al-Kahfi dengan Ad-Dukhan. Rakaat ketiga ada kami baca surah As-Sajadah. Lalu di rakaat keempat baca surah Al-Muluk. Ya, jadi 4 surah ini ada di surah wajib, dan itu fadilahnya ternyata kami praktekkan. Jadi ketika kami dulu kalau belum hafal gitu, belum hafal ketika diperdengarkan ketika sholat sunnah itu terasa lama kali baca surah Al-Kahfi 1 rakaat gitu kan. Tapi baca surah Yasin gitu ya 1 rakaat. Tapi ketika sudah hafal ternyata kita bisa mengikuti gitu. Orang yang sudah hafal dia jadi imam baca surah Yasin, kita bisa mengikuti, dan ketika sholat itu gak terlalu berat gitu ya. Nah, ada juga doanya ya, berdoa dalam ketika sudah selesai itu kami berdoa, ada doanya juga, dan ada beberapa ulama yang memungkarkan gitu ya. Antum bisa baca ya. Untuk linknya nanti kami deskripsikan di video supaya antum bisa baca nih bagaimana sholat sunnah hifzul Quran ini dilihat dari sisi hadis. Oke. Dan dilakukan 3, 5 sampai dengan 7 Jumat. Dilakukan 3, 5 sampai 7 Jumat. Dan setelah selesai ini luar biasa ternyata manfaatnya. Ini adalah doanya. Ya, ini doanya. Ya, Anda bisa screenshot doa setelah selesai sholat sunnah hifzul Quran. Ya, atau nanti kami juga cantumkan linknya. Nah, jadi setelah kita bahas tadi bagaimana kita
memandang daripada sisi fadilah surah Al-Kahfi, dan juga kita sedikit belajar bagaimana memandang sebuah kesulitan ketika kita menghafalkan Al-Quran. Juga kita sedikit membahas ya bagaimana sholat sunnah hifzil Quran yang kita coba terangkan kepada Anda. Ini demi membuka sedikit wawasan Anda supaya Anda dalam perjalanan menghafal Quran Anda itu bisa mendapatkan input-input yang positif. Ya, ketika nanti Anda menghafalkan Al-Quran, ya Anda bisa mengutamakan surah-surah ini, surah-surah wajib ini. Surah Al-Kahfi juga Anda bisa menghafalnya terlebih dahulu, ya, sehingga Anda mendapatkan sebuah masterpiece daripada kesusahan itu, ya, kesusahan yang dalam menghafal, ya. Dan ketika Anda sudah mendapatkan kesusahan ini dalam menghafal, tentunya setelah selesai itu Anda tentu akan stabil antara kesusahan dengan kemudahannya. Nah, surah Al-Kahfi ini memiliki keutamaan yang luar biasa dalam kegiatan menghafal Al-Quran, sehingga dalam proses menghafal mampu menerapkan sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam sunnah mingguan yang menunjang proses dalam menghafalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi karena kita bahas surah Al-Kahfi, ini kalau kita bahas ada surah Al-Waqiah juga, keutamaannya ada juga. Lalu ada surah Al-Mulk, keutamaannya juga ada juga, gitu loh. Surah Yasin, bagaimana tadi surah Yasin itu disunahkan, dimasukkan ketika dibacanya malam Jumat di sholat sunnah hifzil Quran, ya. Nah, ini sebenarnya sebuah konsep yang luar biasa, ya. Ketika kita bisa mengutamakan kita hafal surah ini, kita bisa lebih mudah dalam menerapkan sunnah-sunnah dalam perjalanan Anda ketika awal menghafal sampai dengan akhir menghafalkan Al-Quran. Nah, pada penutupnya, sebagai penghafal Al-Quran sangat baik bagi kita untuk menghafal surah-surah yang memiliki fadilah-fadilah dalam proses menghafal. Hal tersebut tentu menjadi progres yang baik dalam proses kita menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi seorang penghafal Al-Quran itu juga harus bisa mengenal surah-surah yang memiliki fadilah. Ya, ketika dia menemukan surah yang memiliki fadilah dihafalkan, dan itu dalam perjalanannya nanti, ya dia bisa menerapkan sunnah-sunnah ketika dia berjalan. Udah hafal 10 juz, dia bisa menerapkan sunnah ini, dan itu menunjang proses dia dalam memungkinkan hafalannya, sehingga hafalannya ini mungkin secara stabil. Ingat, bukan hanya Anda usaha aja, tetapi Anda juga menerapkan sunnah-sunnah yang disyariatkan dalam hadis itu, ya, bagaimana Anda menunjang kualitas hafalan Anda. Oke? Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda, ya. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan Anda. Bagaimana Anda melihat kesusahan dalam menghafal, bagaimana Anda melihat fadilah-fadilah surah-surah tadi yang kami sebutkan, ya, sedikit kami buka. Lalu bagaimana Anda bisa menghafal terlebih dahulu nih, mengutamakan, oh saya ingin menghafal ini dulu, alasannya, oh alasannya ini, dan alasannya ini, ya. Sehingga Anda ketika menghafalkan Al-Quran dalam perjalanan Anda itu bisa mendapatkan kestabilan dalam kesusahan dan kemudahannya, juga bisa menerapkan sunnah-sunnah yang disyariatkan oleh agama Islam, insyaallah. Barakallahu fiik. Saya Ambil dan Official, mohon maaf jikalau ada kesalahan dari diri saya sendiri. Adapun kebenaran yang saya sampaikan tidak lain dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.